Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, salam jumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak, kembali persembahan TV 10 hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama psikolog anak kita. Dan di kesempatan kali ini telah hadir di studio TV 10 ada Bunda Tarika Isnaningtyas. Assalamualaikum Bunda Tarika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ditungguin nih sama ayah Bunda yang ada di rumah? Iya. Siapa tahu ayah Bunda nih mau sharing-sharing juga, mau curhat juga. Iya. Kan daripada nanti pelampiasan emosinya itu kalau terlalu lama dipendem ya Bun. Iya. Ada masalah apa, dipendem sendiri gitu. Nanti pelampiasannya marah-marahnya jadi ke anak-anak. Iya, betul sekali. Mending curhat ke sini aja ayah Bunda, silahkan, tentang parenting atau tentang permasalahan Anda atau anak Anda, buah hati Anda mungkin nggak sama kayak temennya atau ada masalah apa, silahkan dicurhatkan di sini. Tersedia untuk Anda dan gratis. Insya Allah nanti kita bahas di episode yang akan datang ya Bun ya. Iya, betul sekali. Nah, di kesempatan kali ini Bunda, kita akan mengangkat satu tema nih yang saya juga baru ini ya dikirimin Bunda Tarika tuh tentang tema ini tuh, oh ternyata ini nggak cuma orang dewasa aja ya, Iya. anak-anak ternyata bisa ya. Ibunya single parent punya anak, tapi dia kelas 6 SD laki-laki dan sakit bipolar. Orang tua tidak mampu dan difabel, sudah diarahkan oleh gurunya untuk ke psikiater lewat Iya. rujukan rumah sakit. Sudah kontrol beberapa kali, tetapi ibunya menginginkan ke psikolog aja agar tidak terlalu kebanyakan minum obat. Anaknya normal, cuma kadang emosinya nggak terkontrol, tapi punya bakat menggambar juga. Iya, betul. Kelas 6 SD laki-laki, ini masih anak-anak Bunda, Iya. tapi sudah didiagnosa bipolar. Kemudian sebenarnya anaknya normal, cuman kadang emosinya tidak terkontrol. Kita harus tahu dulu nih bipolar itu seperti apa sih? Oke. Kenapa bukan hanya orang dewasa? Biasanya kan yang sering Iya, orang iya, dewasa kita taunya, tapi ternyata Iya. ini dialami oleh anak-anak. Oke, baik. Bipolar. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi bipolar ini itu apa sih yang perlu kita tahu ya? Jadi itu memang suatu gangguan yang mengenai tentang suasana hati atau mood yang biasanya ditandai dengan ada 2 episode, dan episode ini tuh bagaikan kutub ya. Jadi kayak gini. Seumpama ketika dia itu ada namanya 2 episode itu, yang satu manik, yang satu depresi. Nah, ketika ini biasanya kan ada nih, semua orang kan pasti mengalami stresor ya. Nah, ketika kalau orang normal, ketika menghadapi stres atau kelelahan itu biasanya udah sedih-sedih aja gitu ya. Habis itu kalau ya udah nangis aja, itu habis itu selesai. Tapi kalau bagi penderita bipolar itu biasanya ketika dia ada stresor atau ada pemicu stres, itu biasanya dia itu kalau pas episode manik itu biasanya ditandai dengan dia itu kayak semangat banget, kemudian apa aja bakalan dia kerjakan, terus berapi-api, bersemangat sekali, sampai iya betul sekali, sampai kadang tidak bisa tidur karena harus ada kegiatan yang harus dia lakukan itu. Jadi kalau kelihatan nih senang-senang banget gitu, jadi habis itu berlangsungnya lama kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa tidur, kemudian harus melakukan apa saja, terus dia senang itu, alhamdulillah senang ya. Tapi ada fase nanti di saat itu ada stresor lagi, dia bisa jadi episode yang satunya, yaitu episode depresi. Dia bakalan kalau sedih bakalan sedih banget, kemudian nggak mau ngapa-ngapain, nggak semua ada kayak tadi yang dia bersekolah itu jadi nggak mau sekolah, kemudian dia marah-marah, terus isinya dia emosinya nggak bisa terkontrol. Terus habis itu ada yang kayak bener-bener di kamar nggak ngurung diri, dan ditakutkan itu kadang kan sudah dalam fase depresi ya, dia kayak ada yang bahkan kalau ada yang ini ada melakukan bunuh diri seperti itu, atau menyayat diri sendiri, karena memang bagi dia itu
pasti kayak ada rasa kesedihan yang terlalu dalam seperti itu. Jadi 2 episode. Iya, betul manik sekali. dan depresi. Iya, betul sekali. Oh, pasti akan mengalami hal itu untuk penderita bipolar. Iya, itu. Jadi kayak ada fase-fase yang memang dia alami ya, ada fase depresi, ada fase manik. Jadi itu perubahannya kita tidak bisa tidak bisa kontrol, tidak bisa kontrol karena itu pasti ada di 2 kutub yang berbeda seperti itu. Atau perubahan dia suasana hati. Iya, betul. Anak-anak itu kan sering ya suasana hatinya tuh berubah-ubah, moody Iya, ya. Anak-anak kan karena mereka kadang belum bisa mengidentifikasi Betul perasaannya. sekali. Tapi orang tua juga harus tahu kan Bunda ciri-cirinya, oh ini anak ada gejala bipolar atau enggak gitu ya. Nah kalau yang bipolar itu ciri-cirinya seperti apa? Itu jadi kayak yang tadi itu ya, jadi kalau kita sedihnya itu kan biasanya cuma beberapa jam atau beberapa hari, atau dulu kita pernah bahas mood swing gitu ya. Mood swing kan paling bertahan cuman sehari, atau itu kita bisa mengendalikan. Terus kita ngerih-ngerih pun kok ngerih-ngerih kayak bahasa Jawa ngerih-ngerih ya, kalau kita tenang kan dia sudah tenang gitu ya, dan itu sudah kembali ke normal lagi. Nah kalau bipolar ini kita tidak bisa untuk mengontrol dia, karena itu fasenya itu bisa bertahan sampai minimal aja itu 1 minggu. Hah? Iya. Dalam kesedihannya itu 1 minggu? Betul. Wow. Itu minimal 1 minggu. Kalau tidak ditangani itu bisa sampai 3-6 bulan. Dia bakalan ada fase di manik aja. Itu kalau dia senang banget nggak bisa ngerti itu 1 minggu. Dan itu nggak bisa memang dari dalam dirinya kita tidak bisa mengontrol seperti itu. Nah terus habis itu dia kayak senang banget. Terus habis itu ada lagi dia fase seminggu nih, dia senang banget, terus pengen ngelakuin apa aja, terus kayak euforia gitu, kayak kadang berbicara tanpa nggak jelas, itu bicara sendiri gitu. Kemudian pas fase depresi dia juga seminggu seperti itu, jadi kayak mengurung diri, sedih, marah-marah, dan jelas, atau bahkan yaitu kayak menarik diri dari orang seperti itu. Jadi yang berbeda dengan normal atau bipolar itu jadi ada fasenya seitu, dan kita tidak bisa mengendalikan, harus ada treatment tertentu seperti itu. Waduh, ini loh ya Bunda, ya. Berarti memang harus aware ya. Iya, misalkan betul sekali. Buah Hati Tercinta tuh ya biasa anak-anak itu ada yang mood swing. Iya. Tapi kenali dulu ciri-ciri bipolarnya ini secara lebih pokoknya yang tahu anak kita itu ya kita, ya kan ya Bunda. Betul. Jadi suasana hatinya seperti apa, bertahan berapa lama, itu kan kita bisa mengidentifikasinya ya Bun. Betul. Kalau bipolar itu berarti suasana hatinya yang seperti itu bertahan lama. Iya, betul. Seminggu, bahkan bisa 3 bulan. Iya, 3 bulan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Iya, bisa. Setengah tahun loh Bun itu. Iya, seperti itu. Jadi kayak ada fase memang dia tergantung ya. Kadang ada berbagai macam ya, yang bisa dia sekaligus dari sedih ke anunya lama juga, sedih sama depresinya lama juga ada yang bipolar campuran itu tergantung kondisinya, tapi itu pasti bertahannya lama. Kalau kita marah-marah ya sudah, seneng ya udah seneng alhamdulillah gitu ya. Terus bisa dalam sehari gitu dia seneng, habis itu sedih, habis sedihnya udah selesai. Tapi kalau ini dia bisa sampai bertahan lama, dan biasanya itu mempengaruhi perilakunya ya Bun. Iya pasti kan, mempengaruhi perilaku aktivitas dia sehari-hari ya. Kan kayak tadi, kayak cirinya dia nggak bisa tidur karena dia harus melakukan sesuatu yang kayak anak ini jadi sibuk sendiri, kemudian kok diminta tidur dia nggak bisa, kemudian tiba-tiba ngoceh-ngoceh sendiri, atau berbicara sendiri. Nah karena saking senengnya gitu loh, dan kita kan biasa ngeliat ya, kalau seneng oh ya udah ketawa gitu ya. Kalau enggak, ini biar dia ketawa sendiri, terus bicara sendiri, terus senang-senang sendiri, dan itu bertahannya lama seperti itu. Tapi kalau waktu fase depresi, anak itu bisa kayak ngurung diri, sampai pendiam, kemudian nggak mau, jadi kehilangan nafsu makan, sampai itu berminggu-minggu. Karena itu aja dari beberapa referensi itu aja minimal itu 1 minggu. Minimal 1 minggu. Bayangin kalau Anda menghadapi anak yang
seperti ini gitu loh, suasana hatinya berubahnya dan itu fasenya lama gitu ya. Iya, betul sekali. Berlangsungnya. Waduh, ini sebenarnya penyebabnya apa sih, Bun? Oke. Kok bisa jadi bipolar? Bahkan sudah anak-anak itu bipolar gitu. Ya itu, jadi kayak kenapa kok anak-anak sudah bipolar? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama bisa ini dari genetika. Mungkin kayak ada pembawa. Pasti semua kita kan kayak kita pernah bahas ya, kayak semua di dalam diri kita itu pasti ada pembawa ya. Nah, ketika pembawa itu ketika kita bisa mengelolanya itu tidak muncul. Tapi kalau ketika kita tidak bisa mengelola, akhirnya itu muncul dari suatu gangguan. Nah, sudah ada pembawanya kan, genetika, akhirnya ya itu membuat dia menjadi bipolar seperti itu. Kemudian ada juga karena permasalahan di dalam lingkungannya yang istilahnya ada stresor, ada yang kayak dari lingkungan kayak ada tragedi nih dari di anaknya sendiri, di lingkungan keluarganya dia kehilangan orang yang dia dicintai dan itu bikin dia kehilangan sekali, itu juga bisa seperti itu. Pasti ada stresornya nih yang itu yang membuat anak ini menjadi gangguan bipolar seperti itu. Itu ya penyebabnya ya, bisa karena genetika atau mungkin faktor lingkungan, bisa juga karena kehilangan. Nah, itu ternyata penyebabnya. Jadi kenapa kok anak-anak sudah bisa kena bipolar? Ini juga ya nanti yang akan kita bahas adalah anak kelas 6 SD. Oke. Bagaimana nanti atau apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mengetahui anak-anaknya ini ternyata bipolar? Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih dari Studio TV 10, ada program Bincang Psikologi Anak bersama saya, Carla Ratna, dan psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Jangan lupa sahabat TV 10, kami masih mengundang Anda loh yang ingin curhat. Dicurhatkan ya Bunda, jangan dipendam sendiri. Silahkan, ini gratis kok. Di nomor yang tertera di layar, Anda bisa WhatsApp apa saja, nanti nama kami rahasiakan pun bisa ya Bunda, betul. ya. Yang penting Anda dapat solusi, karena memang ke psikolog itu kadang-kadang itu yang seperti kita bahas dulu itu loh, ada yang bilang tabu lah, nggak punya iman lah gitu, padahal enggak, ini justru salah satu bentuk ikhtiar untuk kita bisa kembali menjalani hidup itu dengan normal. Artinya normal itu secara fisik sehat, secara psikis juga sehat ya Bunda ya. Nah, hari ini kita bicara tentang bipolar yang dialami oleh anak-anak. Seperti apa itu bipolar, kemudian ciri-cirinya seperti apa yang harus kita kenali, bahwa wah ini harus segera memang mendapatkan penanganan, kemudian juga penyebabnya apa, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tarika. Nah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ini tadi saya sempat bacakan, ini ada satu kasus anaknya masih SD, laki-laki, kemudian sebenarnya anaknya normal, cuman kadang emosinya nggak terkontrol. Itu berarti kalau ada pas stresor itu tadi ya Bunda. Nah, sebenarnya dia ada bakat gambar gitu loh. Betul. Nah, inginnya adalah ibunya itu pengennya anaknya ke psikolog aja, nggak perlu ke psikiater, karena kalau ke psikiater harus minum obat. Nah, bisakah ditangani hanya ke psikolog saja? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi karena sudah kayak tadi ya, bisa nggak sih psikolog aja? Karena ini ya biasanya ketika kita mendiagnosa anak itu terjadinya bipolar, itu tidak bisa hanya kita ke psikolog nih, itu harus ada beberapa ahli. Karena kan kita harus tahu nih, menguatkan juga kan ada biasanya dicek dari sisi medisnya juga, dari psikolog juga kan biasanya ada perilaku apa saja dan sebagainya. Jadi harus ditegakkan diagnosa dokter gitu ya? Iya betul, dokter juga psikolog gitu. Jadi ada beberapa hari, jadi kayak ke sini psikolog ini kok mengarahnya udah ada indikasi, terus kita biasanya merujuk ke psikiater. Karena gitu. psikiater itu kan dokter. Iya betul, itu kemudian kalau ada sudah dua-duanya memang fix nih,
ini anak terkena bipolar, itu jadinya kita harus apa sih selanjutnya yang harus dilakukan? Yang pasti adanya treatment. Treatment ini tidak bisa karena ini sudah gangguan mood, dan itu juga ada faktor penyebabnya, di antara lainnya kan ada istilahnya ada kimia di otak ya, yang ada juga berpengaruh kepada seseorang itu. Jadi kan tidak bisa nih hanya psikolog aja. Biasanya memang kalau dalam penanganan bipolar itu harus dua. Jadi juga ada terapi secara perilakunya, kalau biasanya dari sisi psikologinya ya, juga harus dalam di psikiaternya juga harus terapi obat itu. Jadi ada dua terapi, terapi obat dan terapi psikolog. Iya betul. Jadi kayak semuanya ini adalah untuk kayak membuat hasil itu biar maksimal. Jadi tidak bisa, kalau memang dari psikiater perlu memang kayak ada obat-obatan tertentu ya, yang memang untuk kadang untuk menenangkan, untuk kayak apa namanya membuat moodnya jadi tidak terlalu jeglek banget gitu loh. Nah kadang kan yang apalagi pada fase-fase depresi atau manik, nah itu biasanya butuh nih dari sisi medisnya obatnya atau dari psikiaternya. Nanti kita semuanya itu terintegrasi ya, jadi psikolog iya, psikiater iya. Jadi kalau biasanya juga ada terapi perilakunya kalau dari sisi psikologinya. Nah kayak untuk agar anak ini tuh biar bisa mengelola emosinya. Kemudian kan pasti perilaku kayak dia marahnya tidak terkontrol, dan dia meledak-ledak, apalagi itu biasanya kan fase manik ya, pas dia seneng-seneng gitu ya itu. Nah jadi tidak bisa hanya berdiri sendiri. Nah, jadi memang harus ada beberapa treatment dari psikolog ataupun psikiater seperti itu. Oke. Jadi memang tetap harus dilanjutkan ke psikiaternya juga. Pasti itu tetap itu kan. Biasanya psikiater itu kan menentukan nih berapa lama dia harus minum obat, kemudian apa namanya dia harus apa aja yang harus dia lakukan. Itu kan pasti sudah ada dosisnya sesuai dengan kondisi anak tersebut itu. Oke, ini untuk kasus yang tadi saya sampaikan tadi ya, sebenarnya anaknya tuh normal loh, bisa punya bakat gambar juga. Itu bisa hidup normal, bisa mengembangkan bakat juga bisa ya. Orang-orang yang didiagnosa bipolar ini ya Bunda. Iya, dan malah alhamdulillah banget nih dia udah ada bakat gambar. Itu kan biasanya kan ada ini kalau di dalam psikologi ya, art terapi ya. Itu bisa untuk terapi untuk apa namanya mengelola dirinya, kayak mengurangi emosinya dan sebagainya. Itu malah bisa diarahkan ke sana itu. Jadi sebagai ini ya, mungkin dukungan dari orang di sekelilingnya itu adalah dia bisa untuk mending diasah bakatnya di situ. Itu juga bisa untuk membantu mengelola emosinya. Iya betul. Art terapi biasanya kalau di dalam psikologi kan ada art terapi, itu salah satu macam terapi yang memang untuk dengan cara menggambar atau melukis, nah untuk kayak mengelola emosinya itu. Tapi tetap ke psikiatri pun tetap ya untuk mendapatkan obatnya. Obat itu untuk istilahnya kalau dia butuh obat penenang misalkan, nah itu yang bisa meresepkan kan memang psikiater ya betul. Bunda. Jadi kayak kita ada ranahnya sendiri ya, baik dari psikiater itu kan yang berhak untuk memberikan resep obat, dosis dan sebagainya. Kalau kita sebagai psikolog kayaknya berfokus pada gimana sih kayak mengelola emosinya, bisa menghadapi ketika dia emosi, dia harus bagaimana gitu ya, lebih gitu ya. Terapi sosialnya juga, terapi sosial, kepercayaan dirinya juga, karena kan dengan biasanya kan ada nih kayak dia jadi insecure ketika dia didiagnosa seperti itu, teman-temannya tahu kan, dia harus menguatkan dirinya, kepercayaan dirinya, kemudian juga kayak tadi mengelola emosi dengan art terapi dan sebagainya untuk dia bisa nih kayak mengelola emosinya dan menata untuk kehidupannya, lebih ke situnya. Oke. Terus nih kalau ini kan sudah jelas ya anaknya sudah didiagnosa sakit bipolar. Nah, bagaimana nih orang tua yang
mengetahui bahwa buah hatinya itu memiliki gejala-gejala atau ciri-ciri yang disampaikan oleh Bunda Tarika tadi. Nah, apa yang harus segera dilakukan orang tua atau bagaimanakah orang tua cara menghadapi anak seperti ini? Iya, biasanya kita kalau dari ini ya, kalau sudah nih sebagai orang tua yang pasti awal itu kita kan sudah menyampaikan tadi cirinya ya. Kalau ini kok dia suasana hatinya sampai seminggu ini seperti ini. Kemudian kalau yang bagi yang kita belum tahu ya, mending ayo jangan sungkan atau jangan malu untuk datang ke tenaga ahli. Bisa kok lewat di rumah sakit itu ada, bisa kita pakai rujukan untuk ke psikologi atau psikiater. Nah, untuk kayak mengetahui pasti nih diagnosisnya apa itu bipolarnya. Nah, ketika kita sudah tahu nih anak itu mengidap bipolar, berarti yang harus kita sebagai orang tua lakukan adalah support system pasti. Support system. Iya, betul, karena bagaimana ketika dia nanti di episode maniknya, ketika dia seneng, kita istilahnya atur nih pola tidurnya agar dia bisa dia bisa tidurnya teratur. Terus bisa juga nih ketika dia suka gambar, ya udah biarin aja dia gambar untuk memfasilitasi itu. Untuk melampiaskan itu. Betul sekali. Atau enggak, kita cari kegiatan yang memang dia suka, semama ada olahraga atau apa. Nah, itu kita fasilitasi itu seperti itu. Kemudian waktu fase depresi kita juga bantu nih kepada orang tua untuk kayak dia dampingi, kemudian ketika dia sedih validasi emosinya, udah kalau mau nangis nangis aja nggak apa-apa. Oh, kalau kamu sedih nangis aja nggak apa-apa. Itu, dan kita selama fase itu memang sebagai orang tua memang perlu nih kayak mendampingi, karena fase apalagi depresi ya, itu pasti fase yang terberat bagi anak ini. Oke. Jadi gitu ya Ayah Bunda, ketika Anda menghadapi buah hati dengan ciri yang disampaikan oleh Bunda Tarika, tetaplah menjadi support system utamanya. Iya, ya, betul. Apalagi obat itu pastikan mengingatkan kepada anak untuk rutin minum obat, itu yang pasti paling penting juga, karena kalau tidak sejalan, terapinya hanya sampai lupa nih minum obat, pasti itu akan kambuh lagi seperti itu. Aduh, bener jadi support system beneran Bunda. Betul. Ayah Bunda ya terutama. Karena yang jelas kondisinya yang mood swing ya, terus takutnya meledak-ledak, ini memang harus dikontrol, dan itu yang bisa kan orang tua. Iya, apalagi betul. namanya usia anak-anak. Kalau udah gede tuh kan pasti udah sadar daripada nanti daripada nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, aku minum obat kan gitu. Kalau Iya, anak-anak betul. harus diingatkan ya Bunda. Betul. Oke, begitu. Semoga nanti bisa jadi solusi untuk yang menghadapi anaknya yang bipolar. Kalau memang ada bakat gambar, memang lebih baiknya untuk menghabiskan energinya itu betul. dengan menggambarnya itu boleh ya, untuk membuat bisa mengontrol emosinya ya Bunda ya. Baik, hampir 30 menit ini Bunda. Ada yang mau disampaikan pesannya untuk sahabat TV 10 Ayah Bunda yang sedang menyimak program ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika anak Anda didiagnosa oleh dokter atau psikolog atau psikiater, dia terkena bipolar, yang paling penting adalah support system dan fasilitasi apa yang menjadi kesenangan anak, agar anak itu bisa nih memaksimalkan atau mengelola emosinya. Seperti itu. Difasilitasi agar bisa mengelola emosinya ya. Baik, bila anak ibu atau mungkin saat ini tengah mengalami perubahan suasana hati yang serius, bisa itu depresi atau masalah perilaku, sebaiknya memang segera membicarakannya dengan ahli kesehatan mental yang khusus menangani anak-anak dan remaja. Karena penanganan yang dilakukan lebih dini itu bisa membantu mencegah konsekuensi serius dan tentu saja mengurangi dampak masalah kesehatan mental pada anak saat ia semakin besar ya Bun. Betul. Takutnya nanti sampai ke bawah dewasa kan justru malah berbahaya ya. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Semoga
bermanfaat untuk sahabat TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih juga kebersamaannya kurang lebih 30 menit. Saatnya saya, Carla Ratna, psikolog kita, dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri. Kembali menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa, silahkan nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda bisa manfaatkan untuk curhat ataupun bertanya. Baik, sampai di sini kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.